saya Iis dari Universitas Ngudi Waluyo akan menjelaskan nih tentang COVID-19 dan bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahannya. Jadi kali ini saya akan membawakan tema dari kegiatan KKN tematik yang diadakan oleh Universitas Ngudi Waluyo, yaitu percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Oke, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu COVID-19? Jadi, COVID-19 ini adalah virus teman-teman, tergolong dalam famili coronavirus yang bentuknya bulat seperti itu tuh yang ada di gambar. Selama hampir 2 tahun terakhir ini, COVID-19 atau yang sering disebut corona ini sedang berada dalam puncak-puncaknya teman-teman. Virus ini pertama kali datang dari Wuhan, negara Cina, dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar. Parahnya sekarang, virus ini bisa menular hanya lewat bersin, batuk, dan sentuhan saja loh. Namun, walaupun begitu, masih ada loh yang tidak percaya dengan virus ini. Jadi, bagaimana kak COVID-19 ini menyerang tubuh kita? Sebelum itu, yuk mari simak video berikut ini. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita.
Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Walaupun begitu, coronavirus bukanlah penyakit pertama yang jadi wabah dan menginfeksi banyak orang di dunia loh. Ada penyakit SARS di tahun 2002, MERS di tahun 2012, dan juga flu burung di tahun 2005. Ketiga virus itu juga menyebar dari binatang ke manusia dan juga menyerang pernafasan manusia. Hampir 4,2 juta orang di dunia meninggal karena coronavirus ini. Walaupun sudah ditemukannya vaksin, namun COVID-19 ini sayangnya masih betah ya untuk tinggal. Nah, untuk penularannya sendiri sudah dijelasin ya di video tadi. Virus ini bisa menular dari sentuhan, udara, dari orang yang bersin dan batuk, terutama dari orang yang sedang terjangkit COVID-19 ini. Bagi orang yang sehat-sehat saja, mungkin virus ini tidak akan mempan, atau mungkin waktu untuk terinfeksi memang lama. Namun, bagaimana dengan orang yang mudah sakit? Virus ini bisa langsung menyerang ke area pernafasan mereka, hingga membuat orang yang terinfeksi ini bisa sulit dan bahkan tidak bisa untuk bernafas. Akhir-akhir ini juga banyak loh rumah sakit yang kekurangan tabung oksigennya karena saking banyaknya pasien penderita COVID-19 ini. Awal mula penderita coronavirus ini mungkin seperti flu biasa, seperti demam, batuk, pusing, pilek, sakit tenggorokan, bahkan ada pula yang sampai kehilangan indera penciuman dan rasanya. Wah, mengerikan ya. Bagi lansia, orang yang punya tekanan darah tinggi, gangguan jantung, riwayat penyakit paru-paru, dan diabetes memiliki resiko yang lebih besar daripada orang pada umumnya. Bapak Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga membuat peraturan tersendiri loh untuk pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 ini di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pada saat itu, Pak Jokowi menghimbau untuk melakukan pembatasan jalan raya, social distancing, dan bahkan peliburan sekolah-sekolah dan tempat kerja. Hal itu dilakukan demi mengurangi jumlah penularan yang semakin melonjak di negara Indonesia. Lalu caranya gimana nih agar terhindar dan mencegah dari virus ini? Salah satunya yaitu dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, demi menjaga diri sendiri dan keluarga, kita harus ingat untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan setiap saat, jaga jarak, dan menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Nih, lihat seperti Mas dan Mbak yang ada di gambar ini ya. Tuh, itu adalah contoh yang baik dan benar. Pencegahan itu memang perlu ya teman-teman. Walaupun kita selalu merasa sehat dan tidak percaya dengan virus ini, tapi setidaknya patuhilah protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin bukan kamu yang sakit, tapi bisa jadi keluargamu yang sakit. Tidak hanya demi diri kita sendiri, tetapi juga demi orang lain dan orang yang kita sayangi. Ingat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.